Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 4, bersih itu sehat. Sub pembelajaran kali ini yaitu adalah aku bisa tayamum. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, menerapkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang ketiga, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Yang keempat, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pembiasaan di lingkungan, peserta didik mampu terbiasa menerapkan ketentuan syariat Islam, menunjukkan peduli terhadap kesucian dan kebersihan diri dengan baik. Yang kedua, melalui tayangan video sumber belajar, peserta didik mampu menguraikan pengertian tayamum, menyebutkan rukun tayamum dengan benar, menguraikan tata cara tayamum, menyebutkan hal-hal yang membatalkan tayamum dengan benar. Dan yang terakhir, melalui tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara bertayamum dengan benar. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, atau bagi orang yang tidak diperbolehkan menggunakan air karena sakit. Tayamum merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam. Tayamum dapat diberlakukan ketika tidak ada air, sakit, atau pada saat yang mendesak atau darurat. Tayamum dianggap termasuk bersuci secara simbolik, sebab debu tidak harus disapukan benar-benar ke sebagian anggota wudhu, yaitu wajah dan tangan. Justru disunahkan usapan dilakukan setelah kedua belah tangan yang sudah berbalur debu dipukulkan 2 kali. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat tayamum. Syarat tayamum terdapat 4 syarat. Hal ini didasarkan pada pendapat Syekh Mustafa Al-Kin dalam kitab fikih Al-Manhaj Al-Madhabi Imam Syafi'i. Yang pertama, ketiadaan air secara kasat mata dan syara. Secara kasat mata misalnya seperti dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syara adalah air yang ada hanya cukup untuk kebutuhan minum saja, sehingga tidak mungkin dipakai untuk wudhu. Yang kedua, jauhnya tempat untuk memperoleh air yang diperkirakan sekitar 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Yang ketiga, sulitnya menggunakan air, misalnya ketika sakit. Yang keempat, kondisi sangat dingin. Jika menggunakan air karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah niat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Niatnya, nawaitu tayamumi listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah.
Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Yang keempat, tertib. Nah, adapun tata cara tayamum. Yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Yang kedua, dalam keadaan menghadap kiblat, ucapkan bismillah. Lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, usapkan kedua tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat di dalam hati. Yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jarinya direnggangkan. Jika ada cincin pada jari ini, dapat dilepaskan sementara. Yang kelima, tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan sehingga ujung-ujung jari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang keenam, usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam lengan kanan. Kemudian usapkan hingga ke bagian pergelangan. Yang ketujuh, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari. Pembahasan selanjutnya yaitu yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudhu, yaitu seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, haid, keluar mani, mazi, dan wadi. Yang kedua, menumpukan air sebelum melakukan sholat. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.